Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin dari Prodi Manajemen. Ingin meresum kembali materi presentasi yang diajarkan oleh Butin Hartini. Bab 1 tentang pengantar ihwal pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang membahas tentang bagaimana sikap seseorang warga negara sehingga dapat menjadi seseorang individu yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, memiliki wawasan berbangsa dan bernegara, serta nasionalisme yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, memiliki memahami internasional beserta tentangnya, dan mempunyai pemahaman tentang civil society. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan, dan cinta tanah air dalam menguasai penerapan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan cara tanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu, kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu, kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, filsafat Pancasila, dan ideologi nasional. Pancasila sebagai pendekatan filsafat secara emosionologis. Istilah filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya adalah filosofi, yang berarti dari bahasa Yunani filosofia, yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Kata filosofia terdapat berakar pada kata philos, philia atau cinta, dan sophia atau kearifan. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan juga bisa diambil dari wisdom atau kebijaksanaan, sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan atau Nasution pada tahun 1973. Berdasarkan makna kata tersebut, maka Mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Filsafat adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah ideologi yang berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani ideos yang berarti bentuk. Di samping itu ada kata idein yang artinya melihat. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud dalam hal ini adalah cita-cita yang bersikap tetap dan sekaligus merupakan dasar pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya antar dasar dan cita-cita merupakan suatu kesatuan yang sangat berkaitan erat. Dasar ditetapkan karena adanya suatu landasan, asa atau dasar yang telah ditetapkan pula. Moral, nilai, dan norma. Nilai adalah suatu bobot kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hailayang yang dianggap sebagai barang atau sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Norma adalah aturan sebagai petunjuk hidup bagi individu dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakat karena norma tersebut mengandung saksi siap
siapa saja baik individu maupun kelompok yang melanggar norma mendapat hukuman dan mewujudkan sanksi antara lain sanksi agama, sanksi susila, sanksi moral bagi pelanggaran kesopanan, hukum, dan kebiasaan masyarakat. Moral adalah suatu tuntutan perilaku yang baik yang dimiliki individu sebagai moralitas yang tercermin dalam pemikiran, konsep, sikap, dan tingkah laku. Moral merupakan tuntutan perilaku yang dibawakan oleh nilai moral, sangat penting untuk internalisasikan dan kehidupan sehari-hari. Politik secara universal. Politik diartikan sebagai proses kekuasaan pemerintah, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penerapan politik juga terjadi pada proses kekuasaan lembaga non-pemerintah, misalnya organisasi masyarakat dan partai politik. Politik merupakan sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita negara sesungguhnya sehingga mampu membangun dan membentuk negara sesuai nilai agar kebahagiaan bersama di dalam masyarakat sebuah negara tersebut lebih mudah tercapai. Politik dan strategi nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Politik nasional adalah rasa, haluan, usaha, dan kebijakan negara tentang pembinaan serta pembangunan kekuasaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional merupakan cara melakukan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks politik nasional. HAM di Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat atau keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang serikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan kewajiban bagi individu dalam melakukan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Rule of law atau supremasi hukum. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip rule of law yang sejalan dengan pengertian demokratif, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos dalam negara hukum. Yang demikian ini harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokratis, karena prinsip-prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokrasi di sini mencakup adalah secara harfiah, horizontal maupun vertikal. Wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa yang telah bernegara tentang diri dan lingkungan dalam eksistensinya yang serba terhubung atau interaksi dan intelektual
serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungan baik nasional, regional, maupun global. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Geostrategi dan ketahanan nasional. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA yang untuk melaksanakan kebijakan untuk mengembangkan potensial